Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Waalaikumsalam. Minggu depan tuh udah ini ya, udah minggu tenang ya. Cuman kita masih ada ini ya, ada apa? Kemarin kita sempat libur ya, jadi ada mata kuliah pengganti. Saya dulu. Sebentar. Udah kelihatan ya sekarang ya? Udah kelihatan belum? Ini share screen saya. Iya, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Ya, makasih. Ya, hari ini kita belajar mengenai gimana sih cara kita kalau mau mendirikan suatu usaha IT ya. Jadi sebenarnya mendirikan usaha IT itu nggak susah ya. Bahkan kita pun sebenarnya bisa mendirikan usaha IT itu mungkin minim modal ya. Modal tetap harus ada sih. Jadi modal itu nggak harus melulu tentang uang gitu ya, tentang duit. Tapi bisa juga tentang aset kita ataupun keahlian kita. Nah itu bisa jadi modal kita. Nah, sebelumnya saya jelasin dulu pengertian dari badan usaha ya. Kalau menurut ini ya Undang-Undang Cipta Kerja itu badan usaha adalah eh, suatu badan hukum atau bisa juga tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah NKRI dan melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. Jadi sebenarnya badan usaha itu bisa berbentuk hukum maupun tidak berbentuk hukum ya. Terus ini kalau menurut Kemdikbud ya, pengertian badan usaha itu adalah satu kesatuan organisasi yang melakukan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan mencari laba. Dalam istilah lain, badan usaha adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan. Disebut kesatuan yuridis karena badan usaha adalah umumnya berbadan hukum, umumnya ya. Tapi ada juga yang tidak berbadan hukum. Oke, terus di sini ada yang namanya memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan mencari laba ya. Kalau kita belajar ekonomi kan biasanya ini ya, dengan usaha sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya biasanya kan gitu ya. Itu kalau sebenarnya iya, sebenarnya kayak gitu. Cuman beberapa tahun ini semenjak kita mengenal ini ya startup ya, itu ini kan semuanya tuh berubah. Jadi kalau dulu tuh mindset orang bikin suatu usaha itu kan biasanya gimana caranya kita cepat ya dapat untung gitu ya. Sehingga bisa diputar atau kita bisa memperbesar jangkauan usaha kita lagi gitu. Nah, bedanya kalau startup enggak. Kalau startup itu identik dengan ini ya, dengan bakar uang gitu. Contohnya misalkan Tokopedia gitu di awal-awal gitu suka ada promo, apalagi Shopee ya. Shopee kan terkenalnya dia cepat ramai karena terkenalnya adalah free ongkir dia kan. Nah itu termasuk bakar duit tuh Gojek juga free ongkir atau potongan pembelian makanan ya gila-gilaan gitu kadang bisa sampai 40% gitu 30%. Nah itu tujuannya adalah jadi kalau startup itu tujuannya sebenarnya growth, pertumbuhan ya. Jadi dia itu pengen menguasai pasar yang tadinya mungkin baru mereka ciptakan gitu. Nah untuk mendapatkan pasarnya ya, yang sebesar-besarnya gitu, si para pemain startup ini harus memberikan apa ya iming-iming gitulah agar user-user itu pada gabung. Setelah register menggunakan gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan valuasi dari perusahaannya gitu. Jadi valuasi perusahaan itu identik banget nanti dengan jual beli saham di dalamnya. Jadi di awal mereka sebenarnya
bukan nggak peduli ya, tapi seakan-akan memang nggak peduli kalau misalnya di awal bakar uang terus ya, tapi mereka ingin menunjukkan gitu kepada calon investor barunya mungkin, atau ya atau nanti ketika mereka udah mulai IPO gitu ya, nanti nilai sahamnya akan melonjak tinggi kemudian dijual kayak gitu. Itulah bedanya antara startup sama UMKM ya, atau UKM atau yang konvensional. Yang satunya emang pengen ngejar laba, yang satunya pengen ngejar valuasi gitu. Itulah kenapa perusahaan startup kan kelihatannya gede banget ya, padahal mereka tuh belum untung kalau dilihat apa namanya buku buku apa ya istilahnya tuh, kalau kita mau lihat buku laba laba ruginya gitu ya, itu belum belum terlihat gitu keuntungannya. Masih biasanya masih minus karena emang investnya tuh gede-gedean biasa dari luar itu ya, dari SoftBank lah, dari perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Makanya sekarang kan baru kelihatan ya bubble-nya. Jadi bubble apa namanya bubble burst ya. Jadi startup itu sekarang ibaratnya seperti bubble. Bubble kan ringan ya, tapi dia bisa terbang kencang gitu, terbang tinggi gitu. Cuman karena itu istilahnya bubble kan gampang banget pecah. Nah, saat ini banyak startup yang kemarin kalau kita baca itu udah mulai pada PHK-in karyawan ya kan. Ya itu karena di salah satu sisi ada COVID sehingga rantai supply chain-nya itu terhambat ya, otomatis semua jadi lebih mahal. Yang kedua itu juga dari si investor juga udah mulai menutup untuk investasi gitu ya. Nah itu yang membuat mereka itu menjadi ya mau nggak mau harus ngerahin karyawan lah. Kalau dulu kan karyawan di startup tuh gede-gede banget katanya ya gajinya gitu kan, fantastis lah kalau dibanding usaha konvensional. Karena memang dari invest itu udah di ini ya, udah diinvest sedemikian rupa sehingga karyawannya harus sejahtera karena memang mereka harus bekerja dengan cepat gitu, dituntut dengan cepat. Oke. Nah, kalau fungsi dari badan usaha itu yang pertama ada fungsi komersial ya. Fungsi komersial itu yang tadi ya. Jadi untuk memperoleh keuntungan gitu. Nah, gimana cara biar perusahaan itu bisa untung? Oh ya, nanti di akhir kuliah ini nanti ada tugas individu ya, nanti dipresentasikan di minggu depan di pengganti mata kuliah. Tugasnya nanti ya saya ajarin nanti gimana caranya bikin bisnis model Canvas, nggak terlalu susah kok. Nah, lanjut lagi. Jadi maksudnya nanti teman-teman perhatiin nanti ya, karena menyangkut banget sih. Jadi kalau nggak diperhatiin mungkin agak keteteran nanti kalau ngerjain tugasnya. Oke, saya lanjut. Nah, fungsi komersial, gimana caranya biar perusahaan itu bisa untung ya? Itu ada dua hal. Yang pertama ada fungsi manajemen dan fungsi operasional. Ini gampangnya gini aja sih. Fungsi manajemen itu berarti ya manajerial yang ngatur gitu ya, mau strateginya kah gitu ya. Terus kalau operasional itu lebih ke sisi teknikal ya. Jadi mungkin yang staff-staff bawahnya ya, produksinya, pemasarannya gitu. Nah, semuanya ini harus dikelola dengan baik. Nggak bisa kalau manajerialnya bagus, terus operasionalnya nggak bagus, itu juga nggak untung. Operasionalnya bagus, tapi manajernya juga nggak bagus, itu juga nggak untung. Kalau kebanyakan ya, kalau misalkan anak-anak yang di bawahnya bagus gitu ya, staff-staffnya bagus, tapi bos-bosnya nggak bagus, itu pasti si karyawannya itu nggak bakal lama di situ, nggak betah gitu, karena mereka seakan-akan bekerja tanpa apa ya, tanpa arahan, tanpa apresiasi. Nah itu akan sangat sulit di maintenance gitu. Untuk anak-anak yang bagus tuh sayang banget. Yang kedua ada fungsi sosial. Nah, fungsi sosial dari badan usaha ini lebih sifatnya eksternal sih. Jadi kayak gimana sih biar perusahaan kita tuh nanti bisa berdampak baik sama lingkungan kita sekitar gitu ya. Biasanya ada yang namanya CSR. CSR itu Corporate Social Responsibility ya. Jadi perusahaan itu akan menganggarkan mungkin sekian rupiah gitu ya, tujuannya untuk mungkin memberikan beasiswa kah gitu ya, atau memberikan bantuan
fasilitas apa gitu ya untuk masyarakat di sekitarnya. Nah, itu fungsi sosial. Terus ada lagi fungsi dalam perekonomian. Kalau ini lebih ke gimana caranya sebuah perusahaan gitu bisa menumbuhkan tingkat ekonomi dari negaranya gitu ya, tingkat ekonomi nasional. Sebenarnya ini udah otomatis sih. Jadi ketika perusahaan itu udah untung besar, maka pajaknya juga besar. Nah, pajak besar otomatis pasti akan menumbuhkan ekonomi secara nasional. Sebenarnya ini udah ini ya, udah apa? Udah urusannya pemerintah harusnya. Kalau perusahaan sebenarnya ya udah untung aja yang sebesar-besarnya, pasti otomatis negara pasti akan dapat untung juga. Karena gede loh, negara itu dapat untungnya mulai dari pajak penghasilan, terus pajak apa namanya, pajak dividen bahkan ya. Misalnya ada perusahaan, terus perusahaannya untung gitu ya, sekian miliar gitu. Nah, pas bagi-bagi hasil ke sesama komisarisnya itu negara tuh dapat lagi gitu. Itu besar banget kan berarti. Nah, terus di sini ya, di sini contoh-contoh badan usaha yang sebenarnya ada banyak sih, ada firma, ada apalagi yayasan gitu ya. Cuman saya pilih aja ini yang paling sering banget kita jumpain gitu ya dalam suatu badan usaha. Khususnya IT sih. Sebenarnya kalau bukan IT kayak misalkan toko material gitu ya, itu cocoknya kan UD pasti, usaha dagang. Nah, kalau kita mau bikin perusahaan itu ada ini, ada CV, ada PT, ada koperasi. Mungkin lebih cocoknya PT sama CV ya. Nah, bedanya apa? Kalau CV ini biasanya dibangun perseorangan, tapi masih masuk kategorinya bukan badan hukum. Cuman dia punya nama perusahaan nantinya sama kayak PT gitu. Bedanya itu. Beda yang paling mendasar itu. Kalau CV satu orang biasanya. Terus tanggung jawabnya sekutu pasif terbatas pada kontribusi modalnya saja. Kalau PT, tanggung jawabnya PT itu sendiri, tanggung jawab pemilik terbatas pada kontribusi modal yang sudah ditanamkannya saja. Ya, karena PT itu biasanya minimal 2 orang, maka biasanya itu mereka akan menanam saham masing-masing gitu. Dan biasanya perbedaannya harus, kalau 2 orang nggak bisa 50-50, biasanya ada satu yang 49, satunya 51. Fungsinya apa? Fungsinya karena salah satunya harus ada menjadi direktur utama gitu. Satunya lagi jadi direktur, satu di root. Kemudian syarat pendiriannya ini ya, CV bedanya pengesahannya sih ya, pengesahannya berarti. Kalau di PT itu didaftarkan dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Kalau ini cukup didaftarkan ke sistem administrasinya, gitu. Kalau yang CV. Terus gimana cara pembagiannya? Kalau pembagiannya ya gampang. Kalau CV karena punya sendiri ya udah diatur senangnya aja gitu kan, punya dia sendiri. Tapi kalau PT itu nggak bisa. Kalau PT harus dividen. Jadi sesuai dengan porsi sahamnya. Misalkan si A naruh 30%, maka keuntungannya cuma dapat 30% gitu. Nggak bisa dapat utuh gitu. Nah, terus untuk pengambilan keputusan strategis, ini biasanya diambil di dalam forum RUPS kalau yang PT. RUPS itu Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi semuanya harus duduk di situ, baik itu apa namanya, pemegang saham tuh bisa direkturnya sendiri ya, tapi direktur juga bisa belum tentu pemegang saham. Terus bisa juga komisarisnya, para komisaris itu akan duduk di situ, kemudian istilahnya nyetir lah ya, nyetir perusahaan ini mau ngapain tahun depan, biasanya kan setahun sekali. Ngapain nih mau tahun depan, kita mau pakai uangnya buat apa, misalkan untuk upgrade kantor kah, atau mungkin upgrade skill karyawan, atau mungkin apa menambah karyawan kayak gitu ya. Kemudian yang bisa kita lihat lagi, ini ya, kalau dari sisi nama itu umumnya sama caranya, cuman harus biasanya terdiri dari 3 kata, minimal 3 kata. Boleh bahasa Inggris, cuman bahasa Inggris ini nggak boleh serapan. Jadi bahasa Inggris itu mungkin yang diplesetin gitu kalau kita mau pakai bahasa Inggris. Nah, kalau pakai bahasa Indonesia itu boleh. Nanti bisa dicek sih apa cara ngecek nama ya.
Nah, ini ada contohnya PT Indonesia Makmur Sejahtera. Tidak boleh PT Indonesia Makmur Berperang. Ya, kalau bahasa Inggris misalkan saya mau pakai nama PT apa security gitu ya. Apa ya, security damai sejahtera. Nah, security itu nggak boleh. Kecuali diplesetin misalkan security ya. Itu S-nya diganti X misalkan. Nah, itu bisa kayak gitu. Karena itu bukan serapan lagi ya dari bahasa asing gitu. Nah, ini prosedur ya, sebenarnya banyak banget ya prosedurnya. Cuman sekarang udah zamannya gampang sih. Kita bisa nyewa apa namanya? Kita bisa nyewa jasa para pembuat pendirian PT ya. Kurang lebih mungkin habis minimal kurang lebih 5 jutaan ya. Sesuai pengalaman saya sekitar 5 juta sampai 10 juta. Tapi itu udah dapat semuanya, kita nggak usah ngerepotin apa ngurus nama PT-nya, kemudian NPWP-nya gimana, sampai kita juga bisa didaftarkan di virtual office mereka gitu. Jadi kita nggak perlu benar-benar punya kantor fisik gitu buat bikinnya, udah mereka yang ngurusin gitu. Nah, yang harus disiapin pertama apa? Yang pertama itu kita harus punya siapin dulu data-datanya ya, data pendirian PT, nama PT-nya, tempat kedudukan PT, maksud dan tujuan PT, terus struktur pemodalan PT dan pengurus PT. Nah, kalau nama PT yang tadi ya ada persyaratannya juga tertulis lengkap sih. Terus yang kedua tempat dan kedudukan PT. Nah, kalau tempat dan kedudukan PT ini balik lagi sesuai dengan tempat domisili PT kita nanti di mana gitu ya. Contohnya kalau di Jakarta tuh sekarang kita udah nggak bisa bikin bikin PT itu di rumah kita sendiri gitu. Itu udah nggak bisa di Jakarta. Tapi di Jakarta diperbolehkan kita menyewa virtual office, itu boleh. Gitu. Nah, itu balik lagi ke kebijakan masing-masing daerahnya sih. Terus maksud dan tujuan PT. Kalau maksud dan tujuan PT ini adalah kita mau diriin PT itu mau di bidang apa sih? Karena nanti kita harus milih istilahnya tuh KBLI. Jadi di kode KBLI itu adalah kode yang udah dikategorikan ya, kategorikan oleh apa namanya pemerintah gitu. Kita mau masuk mana nih? Misalkan aktivitas konsultan pemrograman atau pembuatan software house gitu ya. Ini terkait IT ya. Terus setelah kita pilih nanti ada pilihannya lagi gitu, ada sub-subnya lagi. Nah, itu kita pilih secara detail aja gitu. Tujuannya apa? Tujuannya itu nanti kalau kita misalkan mau ikut suatu lelang gitu ya. Nah, di lelangnya itu biasanya ada persyaratannya. Jadi perusahaan ini harus berkategori A, B, C gitu ya. Nah, kalau kategori kita nggak ada di situ ya kita nggak bisa ikutan. Gitu. Terus ada yang namanya struktur permodalan PT. Kalau struktur permodalan PT ini biasanya ya mau nyetor berapa gitu ya. Mau ambil PT yang ukurannya berapa kan ada sedang, kecil, sedang, sama besar gitu ya. Terus pengurus PT, pengurusnya siapa aja, komisarisnya siapa aja, direkturnya siapa aja, nah itu harus sudah disiapkan. Kalau itu sudah siap, kita bisa lanjut ke menentukan domisili perusahaan. Nah, kalau domisili perusahaan itu lebih ke tempatnya sih. Kalau tempatnya ya tadi ya, ngikut dari si tempat PT itu ya, yang mau didirikan tuh di mana gitu. Yang ketiga, membuat akte pendirian. Kalau buat akte pendirian ini harus dinotaris, dan notarisnya pun juga yang ini ya, yang udah terdaftar juga gitu. Nggak bisa kita buat sendiri, kita ngajuin sendiri nggak bisa, kita harus lewat notaris. Yang keempat, pengesahan SK Menteri, pendirian. Terus kalau udah dapat SK-nya, kita baru bisa ngurus NPWP. Kita ngurus NPWP di kantor pajak. Terus habis itu ngurus NIB di OSS. NIB itu nomor induk apa ya, berusaha ya nggak salah. Nanti saya cek lagi deh. Intinya nomor induknya ini satu nomor ya, itu bisa. Jadi kalau misalkan ada vendor mau ngelihat, bisa ngecek NIB itu udah bisa ngelihat semuanya sih, data-data perusahaannya gitu. Semacam nomor KTP gitulah. Terus mengurus sertifikat standar. Nah, sertifikat standar ini untuk perusahaan-perusahaan yang resikonya tinggi biasanya.
Ini kemarin saya coba, udah lama sih ya saya cari-cari informasinya, belum ada sih. Jadi misalkan perusahaan yang harus ada sertifikat standarnya tuh dari mana, apa gitu ya, itu nggak jelas sih, nggak jelas banget di situ. Terus yang kedelapan itu ini baru ya, ini baru kalau nggak salah di tahun 2019 atau 2020 gitu, di-upgrade gitu, di mana PT itu harus memiliki sertifikat BPJS Ketenagakerjaan. Artinya nanti PT-PT itu harus mendaftarkan para pekerjanya untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya apa? Tujuannya biar karyawan itu sejahtera ketika sudah masuki masa pensiun gitu. Nah, itu dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, tapi yang menarik adalah kemarin pas Pak Jokowi yang resmiin ada yang namanya PT tapi perseorangan gitu. Aneh ya, PT tapi perseorangan gitu. Ini sempat saya coba kemarin. Ternyata benar, ternyata kita bisa bikin PT itu nggak pergi dari mana-mana. Kita cuma buka komputer ya, buka laptop gitu, daftar, terus cuma bayar 50.000 itu kita udah bisa bikin PT. Dan itu udah saya cobain ya, saya cobain sendiri nggak pakai konsultan gitu, dan caranya cukup gampang sih. Terus tempat usahanya ya saya daftarkan rumah saya gitu ya. Dan itu sangat mudah sih, NPWP-nya udah dapat. Yang pertama ini ya, pendiri gitu kan. Kan biasanya harus pakai notaris, sekarang dicoret, nggak perlu pakai notaris, langsung ke SK Menteri. Dari SK Menteri kita dapat NPWP, nah dari NPWP kita akan ngurus NIB dan ya inilah izin usahanya keluar lah ya setelah NIB. Nah, NIB itu nanti kita urus sendiri, ngurusnya juga gampang lewat internet juga. Setelah kita dapat NPWP, daftar, dapat NIB, habis dapat NIB kita baru daftar ke bank. Nah, itu mungkin yang kita harus keluar rumah sih, kita daftar ke rekening bank untuk PT kita. Nah, itu bisa. Nah, ini cukup menarik sih, PT perseorangan. Jadi kalau teman-teman yang mau bikin, modalnya cuma 50.000, itu gampang banget. Teman-teman udah bisa mulai usaha gitu ya, mulai usaha sendiri, dan orang lihatnya juga udah PT nih, wah udah PT ya, keren gitu kan. Walaupun nggak tahu di situ ada PT perseorangan, nggak masalah. Nah, ini silahkan googling dulu ya. Jadi kira-kira apa sih perbedaan antara perusahaan IT konvensional ya atau UMKM gitu dengan startup gitu? Sebutin aja satu gitu deh. Satu atau dua lah boleh di chat gitu. Misalkan dari segi apanya, kalau si konvensional itu begini, kalau startup itu begini gitu. Oke ya, silahkan dikerjakan.
Udah ya. Coba saya lihat Mas Aru. Pada perusahaan konvensional, fokus awalnya adalah untuk mendapatkan profit secepat mungkin, sedangkan startup dibuat untuk membuat pasar baru atau menggebrak yang sudah ada dalam membuat produk atau layanan. Ya, benar ya. Terus dari Intan, tujuan keuntungan, ini berdasarkan tujuan keuntungannya ya. Nah, ya, bagus nih begini. Startup adalah perusahaan yang berisiko tinggi karena cenderung masih menemukan model bisnis yang pas dan terus mencari pasar. Pertumbuhan perusahaan adalah tujuan utama dari startup meski perusahaan harus terus membakar uang di periode awal ya. Kalau perusahaan konvensional lazimnya berdiri untuk sesegera mungkin fokus bisa mendapatkan profit. Tujuannya untuk memberikan keuntungan kepada pemiliknya. Oke. Dari Kamalia, perusahaan startup menerapkan banyak eksperimen beresiko dengan prinsip test, measure, dan act demi mencari layanan yang tepat untuk pasar. Hal ini karena memang tujuan awal startup adalah mencari pasar baru ya, atau mendobrak yang lama. Kerja startup juga bisa ikut serta berpartisipasi dalam penerapan ide dan eksperimen inovatif, sedangkan pada perusahaan konvensional, setiap strategi dijalankan dengan sangat hati-hati dengan meminimalkan risiko yang muncul. Nah, ini ada yang menarik ya. Jadi, kalau di startup itu para pekerjanya itu bisa ini ya, bisa bisa menyumbang ide gitu ya, menyumbang ide, masukan di mana karena cara kerja mereka kan ini ya dinamis banget, startup penuh dengan inovasi gitu. Nah, kalau mereka nggak ada inovatif gitu ya, nggak yang dimana ownernya sendiri mungkin ya, pemegang sahamnya atau pendirinya, mungkin ada inovasi, tapi kalau misalkan dia mendapat masukan dari para karyawannya dan itu bagus, itu biasanya bisa ini ya, bisa dijadikan juga sebagai apa namanya sebagai bisnis perusahaan gitu. Nah, tapi kalau di konvensional itu sangat susah sih, apalagi kalau misalkan di ini ya di instansi dalam negeri itu susah banget sih. Kita punya apresiasi, kita punya inovasi tapi sedikit sedikit yang bisa mengapresiasi karyawannya gitu. Beda banget sama di apa namanya startup. Ya kalau saya lihat ya, misalkan di salah satu marketplace gitu ya, saya tahu. Jadi mungkin hampir setiap minggu ya, hampir setiap minggu itu ada diskusi atau sharing gitu. Jadi setiap karyawannya itu boleh sharing ide atau inovasi gitu kepada para karyawan yang lain gitu. Bahkan sampai juga mereka itu kayak ngajar gitu ya, ngajar misalkan yang anak-anak digital marketing, ngajar digital marketing ke karyawan-karyawan yang lain, nggak harus yang divisi digital marketing, tapi ke tempat yang lain gitu ya, ke divisi misalkan HR atau divisi development gitu. Jadi mereka mendapatkan ilmu yang baru gitu, karena kita nggak tahu sebenarnya apa namanya minat kita tuh di mana sebelum kita kenal gitu kan. Nah kalau kita udah kenal, oh ternyata saya minat nih di sini gitu. Nah sampai itu memungkinkan banget gitu, pindah posisi gitu memungkinkan banget. Sorry. Bahkan ya kalau di startup itu karena mungkin ketika masih kecil gitu ya, satu orang itu bisa ngerjain banyak apa ya, banyak job desk gitu ya. Mungkin digital marketing iya, kemudian konten apa namanya konten kreatifnya juga. Nah kayak gitu mungkin bisa dijadiin satu gitu. Dari Firly, perbedaannya terletak pada struktur organisasi, pendanaan, standar ritme kerjanya. Ini kalau bisa agak dijelaskan sedikit. Dan nasabah startup dibuat untuk membuat pasar baru atau menggebrak ya, ini sama ya tadi ya. Ya intinya ini ya, intinya memang startup itu tujuannya memang buat nyari ini aja sih, nyari evaluasi, nyari user baru lah. Cuman di Indonesia kan gini ya tipikalnya ya, misalkan mana yang lagi ada diskon, di situ yang mereka kejar gitu. Jarang banget sih yang ini yang apa die hard fans gitu ya. Biasanya kalau ada udah pakai Tokopedia gitu, oh ternyata di Shopee lagi ada ini nih, lagi ada diskon gitu ya.
nanti mereka pindah ke Shopee. Itu juga kebalikannya, kalau di Shopee nggak ada diskon, di Tokopedia ada, pindah ke Tokopedia. Sama juga kayak Gojek sama Grab gitu. Tergantung sih, pasti dicek nih. Di Gojek harganya berapa kalau beli di Gojek gitu ya. Misalnya GoFood gitu berapa. Kalau di Grab berapa, ya udah pilih aja yang paling murah gitu. Nah, itu tipikal orang Indonesia lah. Terus dari Intan, pendanaan. Intan lagi ya. Founder startup relatif hanya mengeluarkan dana saat merintis bisnis. Dengan harapan ada investor yang datang untuk memberikan dana segar. Jika diberi investor, startup bisa menerima dana jutaan hingga miliaran dolar. Ya, ini benar banget ya. Startup itu emang biasanya dari ide yang mereka tuh udah buat, tapi udah direalisasikan ya. Mungkin bisa juga dalam bentuk MVP ya. MVP itu prototype tapi yang udah berjalan gitu. Yang dimana bisa ditontonin gitu ke si investor ya, calon investor. Ini saya punya aplikasi ini nih, tujuannya ini gitu ya. Nah, nanti tujuannya ya biar dapetin dana dari investor gitu. Nah, kalau konvensional itu biasanya dananya ya emang dari pemilik saham ini ya, pendirinya aja gitu di awal. Ya di mana nanti uangnya itu ya buat dana operasional dulu gitu. Nanti kalau tahun depan udah ada untung baru ada dividennya. Kalau nggak ada untung ya udah mau gimana lagi gitu kan. Tuh. Ada plus minusnya sih kalau di investor itu berarti ya kita itu ya harus harus cermat ya menggunakan dana investasinya gitu. Ya nggak berarti yang apa tanpa investor kita nggak cermat, nggak juga sih. Cuman mungkin bentuk tanggung jawabnya akan lebih besar ketika kita memiliki dana dari investor gitu. Karena uangnya bukan uang kita. Dari sudut organisasi operasional, perusahaan startup cenderung ditentukan sepenuhnya oleh founder atau manajemen perusahaan. Sementara investor tak banyak mencampuri bisnis startup. Investor biasanya terlibat pada keputusan-keputusan strategis. Ya, jelas ya. Jadi kalau karena gini, para investor itu belum tentu memahami startup apa yang mau dia kasih uangnya gitu. Yang penting kelihatannya ada value di situ, dia lakukan investasi gitu. Belum tentu mereka mengerti, makanya mereka itu nggak banyak ikut campur ya. Mereka udah mempercayakan kepada para founder atau co-foundernya gitu. Dalam perusahaan konvensional, jalannya perusahaan sangat dipengaruhi oleh kehendak pemilik perusahaan, entah secara langsung atau tidak langsung. Nah, iya, kalau ini udah jelas ya. Karena ya membuat dia juga, ya mereka harus menjalankan, ya mau nggak mau pasti keputusannya ada di para pemiliknya. Dari Mas Aldo, dari segi pendanaan, kalau perusahaan startup, pendanaan berasal dari perusahaan pemodal dengan jumlah yang tidak sedikit untuk menggebrak pasar. Ya, sama ya. Mas Nana, beda dari strategi, kalau startup biasanya beresiko, sedangkan konvensional hati-hati. Oke. Ya, startup sama IT, konvensional ya. Sebenarnya dari dulu udah ada ya, mungkin ini aja sih. Sekarang hype banget sih istilah startup. Oke. Nah, ini ya. Ini cakupan ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi model bisnisnya UMKM gitu ya, itu konvensional, startup itu biasanya berbagi atau kolaborasi gitu. Sedikit banget sih startup yang benar-benar pure gitu ya. Maksudnya tuh usahanya dia aja yang apa ya, yang menguasai bidangnya gitu. Contoh deh, misalkan konvensional JNE gitu ya. JNE kan udah dia nggak butuh partner siapa lagi ya, karena ya dia konvensional gitu. Jatuhnya ke konvensional. Nah, coba misalkan Tokopedia deh, Tokopedia kan startup tuh. Dia kan masih perlu kolaborasi lagi mungkin dengan pihak tadi ya kurir gitu ya, dengan JNE, dengan Grab, terus juga berkolaborasi mungkin dengan pihak asuransi ya. Biasanya kalau kita beli ditawarin ada ini ya paket asuransinya ya. Nah, itu biasanya kolaborasi. Terus pasarnya, kalau UMKM itu pasar lama atau sering disebut dengan istilah red ocean, tapi kalau
startup itu blue ocean ya, pasarnya pasar baru. Karena dia menciptakan, contoh kayak Gojek. Gojek itu pasarnya baru banget ya, karena dulu tuh belum pernah ada yang kepikiran kan kalau kita bisa mesen makanan gitu dari rumah gitu, mau ke restoran apapun ya. Biasanya kan hanya restoran-restoran yang menyediakan delivery gitu ya, kayak Pizza Hut ya, terus apa lagi tuh, KFC ya gitu-gitu ya. Nah, karena ada Gojek, maka sekarang orang tuh bisa mesen pecel lele gitu ya dari rumah gitu kan. Itu memungkinkan banget karena itu ya teknologinya ya. Makanya tersedia pasar baru. Nah, pasar barunya apa ya? Berarti kita-kita ini yang dijadiin pasar baru oleh si Gojek gitu. Inovasinya UMKM cenderung rendah, kalau startup itu tinggi ya. Ini udah pasti sih. Jadi contoh lagi, misalkan JNE gitu. Dia rendah karena ya teknologinya inovasinya yang hampir nggak ada ya, karena cuman nerima paket, kirim paket gitu ya. Kalau startup kan nggak. Startup itu biasanya ada inovatifnya gitu. Ya, ya Gojek itu salah satu inovatif banget. Di mana dia bisa jemput, dia bisa mesen gitu ya. Bahkan sekarang udah banyak layanan yang lainnya kayak GoMet, terus apa lagi ya? Eh, yang bersih-bersih itu ya GoClean kayak gitu ya. Nah, itu kan inovasinya bagus. Terus teknologi. Nah, kalau dari teknologi UMKM biasanya ya standar lah ya, paling enggak mungkin ya komputer, terus aplikasi pos, terus apa lagi ya, server mungkin. Nah, kalau startup ini udah maju banget gitu. Kayak Bukalapak deh, misalkan Bukalapak, Tokopedia, atau Shopee gitu ya. Walaupun kelihatannya kayak gitu, itu di dalamnya teknologinya tuh luar biasa ya. Contohnya misalkan buat menghadirkan ini aja deh, menghadirkan barang-barang yang eh, berhubungan dengan apa yang kita cari gitu ya. Nah, itu udah pakai metode machine learning gitu. Kalau di UMKM boro-boro ya, machine learning gitu kan. Punya punya aplikasi sendiri aja udah keren gitu. Terus skalanya terbatas kalau UMKM, misalnya cuma lokal ya. Kalau startup bisa tak terbatas. Cara kerja, oke, konvensional, kalau startup kreatif dan kolaboratif. Revenue-nya dari UMKM biasanya penjualan produk atau jasa. Kalau startup seringkali fee-based. Nah, ini contohnya gimana nih? Contohnya misalkan Netflix nih. Netflix itu yang dia jual kan sebenarnya subscribe-nya. Jadi kita beli berapa bulan, nah itu fee-based. Kita mau pakai berapa bulan, itu yang kita bayar. Sekarang pun contohnya ya, kayak hostingan itu bisa jadi fee base karena contoh kayak di Google Cloud gitu, kita bayar apa yang kita pakai, bukan kita mau bayar sebulan gitu ya. Kalau misalnya hostingan kan kita bayar setahun gitu ya. Nah, kalau si startup yang kayak Google Cloud gitu ya atau Ali Cloud gitu, kita bisa bayar cuman yang kita pakai aja gitu. Jadi win-win solution lah. Kita makainya berapa, bayarnya berapa. Terus kalau sarananya UMKM itu biasanya toko atau kantor itu yang ditonjolin ya sama si UMKM. Ini kantor kita di sini, lokasinya di sini gitu ya. Terus dihias sedemikian rupa bagus gitu ya etalasenya. Nah, kalau startup nggak perlu. Kalau kayak di Tokopedia etalasenya etalase di aplikasi ya, platform gitu. Nggak usah mikirin physical gitu. Nah, terus ini mulai masuk tipsnya kalau misalkan teman-teman nanti mau cobain bikin sebuah startup gitu ya. Nah, kalau kita mau bikin startup ataupun bahkan perusahaan yang konvensional pun sebenarnya harus bikin semacam bisnis model ya. Cuman kalau di startup itu ada istilahnya yang namanya BMC. BMC ini adalah bisnis model canvas, yaitu intinya itu adalah suatu mapping lah, suatu peta gitu, di mana kita bisa ngelihat kira-kira apa sih yang akan kita jual, siapa yang akan beli gitu ya, terus kita tuh perlunya apa aja sih, nah kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau secara definitif itu BMC adalah kerangka kerja
yang dikenal banyak orang untuk mendefinisikan model bisnis startup dan bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup akan lebih maksimal. Ya. Jadi nggak serta-merta kita punya ide, yuk kita bikin kumpul, yuk kita kumpul bareng-bareng, ya udah kita punya ini gitu, terus kita bikin startup. Ya bisa sih, cuman kalau nggak terdokumentasi itu hasilnya nanti ya ibaratnya kita nggak punya pandangan yang jelas gitu lah. Jadi kita jalan tuh nggak sesuai target gitu, kadang belok ke kiri, kadang belok ke kanan gitu ya. Alangkah bagusnya kalau kita udah bikin petanya, terus udah kita kasih jalanan nih ke sini ke sini. Nah itu akan jauh lebih baik gitu. Nah ini adalah kanvasnya ya. Kanvasnya harus selalu seperti ini bentuknya. Ini nanti tugas yang teman-teman buat ya. Downloadnya di sini. Di Neos Kronos ya, download template-nya. Ini template-nya nanti bisa diisi. Nanti saya contohin juga gimana caranya ya. Nah, di sini ada beberapa kunci sih. Di sini ada key partners, key activity, key resource ya. Semuanya ada di sini. Tapi pada umumnya itu untuk cara mengisinya itu dimulai dari yang namanya value proposition. Pengertian nanti saya jelaskan. Ini saya jelaskan alurnya dulu. Value proposition diisi dulu. Ini kurang lebih mengenai apa sih perusahaan atau ide kita tuh kita mau ngapain sehingga orang lain tuh nanti mau pakai apa namanya startup kita gitu. Nah ini di value proposition. Habis itu kita bisa ke customer segment. Di sini kita akan mulai memetakan kira-kira pembeli kita atau customer kita itu siapa, misalkan mungkin wanita yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, misalkan startupnya apa ya, startup misalkan sewa mainan bayi atau balita misalkan gitu ya. Nah di sini masuk di customer segment. Terus ya di customer segment, nanti disegmenkan, terus habis masuk customer segment, kita bisa masuk ke sini, customer relationship. Customer relationship itu maksudnya hubungan dengan startup kita dengan customer itu gimana sih? Apakah direct langsung, atau mungkin si customer akan menghubungi kita lewat aplikasi kah? Atau bisa lewat komunitas gitu ya? Tapi kalau ibu-ibu biasa lebih suka lewat komunitas kan. Kalau ini ceritanya saya ceritain mungkin startup ini ya, penyewaan mainan balita misalkan atau anak-anak. Nah, ibu-ibu tuh biasanya sukanya lewat komunitas karena ibu-ibu kan seneng banget ngerumpi ya. Jadi kalau ada satu yang bilang, "Oh, ini bagus nih mainannya, gini gini gini." Anak saya seneng banget gitu. Nah, itu biasanya ibu, "Oh iya ya, gimana nyawanya di mana, belinya di mana?" gitu. Dibandingin ibu-ibu dikasih iklan gitu kan, mungkin bisa di-skip-skip aja gitu. Terus channel, kalau channel ini gimana caranya kita ngasih informasinya ya ke customer-nya gitu. Apakah lewat IG kah, atau kita teleponin kah, atau kita lewat email, nah ini di channels. Nah, sebelah kanan ini adalah faktor eksternal ya. Eksternal itu yang keluar ya ke customer. Nah, kalau yang sebelah kiri itu adalah yang internal. Nah, di internal itu kita bisa lihat pertama dari key activities ya. Key activities ini kita bisa kira-kira kuncinya apa untuk berhasil gitu ya dalam value proposition ini, fungsinya apa gitu. Terus untuk mewujudkan activity ini maka kita perlu apa, itu ada di key resource. Terus ada nggak sih partner yang kita butuhkan? Startup itu pasti ada partner ya, saya bilang tadi ya, biasanya ada partnernya gitu. Contohnya ya berarti nanti si startup ini misalkan sewa mainan.com gitu ya, ini akan perlu, mungkin kita perlu kerjasama dengan yang namanya Gojek misalkan, atau dengan ya platform-platform lain yang bisa nganter gitu ya, Paxel kah atau apa gitu ya. Nah ini masuk di key partner. Kalau udah semuanya, maka kita bisa ke cost structure. Cost structure dulu ya, sebelum kita mikirin duitnya dapat dari mana, kita mikirin dulu duit yang bakal kita keluarin berapa gitu. Nah itu ada di cost structure. Kira-kira duitnya ini buat
buat apa aja sih? Bisa aja kan buat bayar karyawan kah? Bisa buat beli server segala macam ya. Tergantung dari perusahaannya seperti apa. Terakhir baru kita mikirin duitnya nih, cara duitinnya gimana gitu. Nah, beberapa hal ya di startup ngeduitinnya itu bisa dengan cara misalkan tadi ya jual langsung produk gitu itu bisa, atau subscribing gitu ya, subscribe kalau mau dapat info lebih lanjut atau info premium maka harus bayar, itu juga bisa revenue stream. Oke, kenapa kita perlu BMC? Nah, BMC ini buat menggambarkan dengan cepat tentang apa yang dibutuhkan oleh suatu ide. Jadi tujuannya sih sebenarnya selain buat kita, tapi bisa juga kalau kita udah kebutuhan dana, kita udah membutuhkan suatu dana, kita bisa menyodorkan BMC kita gitu. Sekiranya para investornya akan tertarik atau tidak. Gitu. Yang kedua, memungkinkan untuk memahami proses yang diperlukan untuk membuat keterhubungan antara ide Anda dengan membuatnya menjadi suatu bisnis. Jadi kelihatan ya, hubungannya itu kelihatan, koheren gitu. Bisnis kita, keuntungan kita gimana, terus bagaimana mewujudkannya itu kelihatan. Terus memperlihatkan seperti apa pengaruh keputusan pelanggan terhadap sistem bisnis. Yang keempat, memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan ide yang jelas tentang gambaran bisnis. Ya, kadang ya kita punya ide itu susah banget gitu buat kita omongin ke orang nih, saya punya ide gini, padahal bagus gitu. Sebenarnya udah bagus gitu, tapi pas kita omongin hasilnya beda gitu yang sama yang kita mau sendiri bahkan ya. Termasuk kadang saya juga kalau menjelaskan sesuatu itu kadang nggak malah apa ya, malah bias gitu ya. Karena nggak ditulis. Kalau ditulis itu biasanya jauh lebih terstruktur. Nah, ini tujuan dari BMC ini. Nah, ini penjelasan masing-masingnya ya. Ini bisa nanti, tadi udah saya jelaskan sedikit ya. Nah, value proposition tadi yang ada di tengah, ini pondasinya. Jadi ini adalah hal apa yang kita tawarkan nih dari ide gila kita nih, apa nih kira-kira nih yang bisa bakal dimakan sama calon customer kita nih. Mungkin bisa memudahkan pekerjaan ya, ini contohnya ya, bisa memudahkan pekerjaan seseorang gitu ya, karena ada proses otomasi gitu ya. Contoh ya, gampangin misalkan chatting asisten ya. Jadi kita ngechat di WA atau di bot gitu ya, tolong cariin jadwal saya mau pergi misalkan ke Bali ya tanggal sekian. Nah, nanti otomatis sama si bot dikeluarin jadwal sekian ada pesawat ini harganya mau yang harga berapa sekian nanti dikasih tahu. Nah, itu kan mudah memudahkan pekerjaan. Nah, itu adalah value-value yang harus kita tulis. Terus bisa juga dari sisi waktu, dan ini nggak harus pekerjaan ataupun waktu ya, variabelnya bisa apapun itu tergantung dari si aplikasi kita atau ide kita gitu. Ini cuma contoh aja. Terus segmennya, nah segmen ini juga harus dijelaskan customer ya, jelaskan secara jelas ya, jelas banget. Makin detail makin bagus. Contoh ini misalkan ini apa ya? Segmennya misalkan dewasa, laki-laki umurnya di atas 30 gitu ya. Bisa lebih didetailkan lagi lebih bagus misalkan pekerja gitu ya. Terus kalau ada geografisnya misalkan itu lebih bagus lagi misalkan Jakarta, daerah Jabodetabek. Nah, itu lebih bagus lagi. Terus ini ya minat kebiasaan berbelanja ini juga bagus dituliskan di segmen. Relationship ini yang tadi ya, bagaimana bisnis kita berinteraksi dengan pelanggannya, bisa aja lewat media online, bisa secara langsung gitu. Engagement-nya lah, kita membangun engagement-nya itu di mana gitu. Kalau channel itu membangun engagement-nya lewat media apa gitu. Bisa aja lewat TV ya, bisa juga lewat radio gitu. Atau mungkin lebih spesifik lagi lewat Instagram gitu, atau lewat WhatsApp. Nah, ini channel-channelnya. Terus kita lanjutnya ke key activities. Kalau key activities tadi ya, ini adalah tindakan yang dilakukan bisnis untuk mencapai value proposition bagi pelanggan. Jadi contohnya untuk mewujudkan startup ini setidaknya kita harus melakukan beberapa tahap sih.
ini kan masih ide ya, maka kita harus ngasih apa namanya step-stepnya lah, milestone-nya. Mungkin kita butuh programming, kemudian kita akan ada designing, atau kalau startup-nya tentang masakan ya berarti nanti ada cooking ya, atau segala macam baking ya gitu. Terus ada key resources. Key resources ini sumber daya yang dibutuhkan bisnis untuk mulai bisnisnya. Ya, resource-nya kita butuh apa aja. Mungkin server, kantor, SDM, mungkin bisa juga kita butuh apa namanya kendaraan kah, itu bisa juga ya. Kayak gitu. Ini partner yang saya bilang tadi ya. Startup pasti biasanya memerlukan sebuah kolaborasi, maka mereka akan mencoba untuk mencari partnernya gitu untuk mewujudkan keberhasilan dari startupnya. Bisa aja perusahaan kurir ya tadi kayak Tokopedia atau banyak sih sekarang ya pasti biasanya membutuhkan perusahaan kurir, kemudian membutuhkan asuransi seperti itu. Ini cost-nya kira-kira apa aja sih yang bakal kita keluarin duitnya gitu ya? Mungkin bisa biaya server, gaji karyawan, mungkin promosi ya, itu juga bisa masuk tuh. Mungkin sewa gedung, sewa ruko gitu itu juga masuk ke dalam cost structure. Nah, kalau revenue stream ini revenue kan pendapatan ya. Jadi pendapatannya dari mana? Pendapatannya mungkin bisa jual secara langsung. Kalau jual secara langsung yang dijual apanya, produknya gitu ya, atau jasanya itu jelaskan juga. Atau dengan subscribe atau mungkin dengan cara menyediakan tempat slot iklan kayak gitu ya. Oke, lengkapnya di sini. Saya juga ngambil di sini ya. Di luar soal ini cukup bagus. Nah, ini adalah tugas individunya ya. Saya contohin dulu yang udah pernah saya buat dulu sama teman-teman dulu. Kita bikin yang namanya mimpinya pengen bikin sebuah perusahaan startup gaming ya, gaming online. Jadi kolaborasi bikin lagu tapi bisa dari siapapun. Misalnya satu orang isi gitar, nanti ada satu orang lagi isi nyanyinya, satu orang lagi isi drumnya kayak itu. Saya coba share ya. Ya udah kelihatan ya, Iya, Pak, sudah, Pak. Sudah, Pak. bisa ya. Ya, ini dulu kita mau sama teman-teman saya ya, teman-teman SMA saya malah ini kita mau nyobain bikin startup namanya Wis. Kalau ini lengkap lah ya, ini pitch deck namanya, ini udah lengkap. Jadi ada visi misinya, terus ada apa prototipenya gitu ya, customer segmentnya bahkan dipecah lagi. Tapi yang teman-teman buat ini ya model bisnisnya. Nah ini saya jelasin sedikit. Jadi Wis ini ceritanya adalah startup yang pada intinya adalah sosial media. Sosial media, tapi di dalamnya orang-orang bisa berkolaborasi gitu. Misalkan mau bikin sebuah lagu tadi ya, atau mungkin bikin sebuah jingle atau anthem gitu ya. Dimana misalkan saya pertama ngisi gitarnya dulu nih, satu gitar selesai misalkan 5 menit gitu. Terus nanti orang lain boleh nambahin bassnya gitu ya, kolaborasi lagi sehingga bisa menghasilkan satu rangkaian musik gitu ya. Nah, di sini maka udah kelihatan ya tadi. Nanti juga dijelaskan dulu ya pas presentasi kira-kira idenya seperti apa gitu. Baru nanti dijelaskan model bisnisnya. Yang pertama dijelasin ini ya value proposition-nya, keuntungannya atau value-nya apa nilai yang bisa kita tawarkan gitu tuh apa sih? Yang pertama di sini kalau di Wis ya kita bisa berinteraksi secara sosial tapi dalam bentuk musik. Terus borderless networking artinya tidak terbatas ya,
tidak terbatas, karena kalau sebelumnya kalau kita mau main musik bareng kan harus satu studio lah ya, karena nggak mungkin pakai Zoom gitu, nggak mungkin, karena internetnya pada lemot-lemot gitu kan, nggak nyambung gitu ya, satunya udah main kemana, yang satu lagi main di mana gitu, ketukannya beda. Terus spreading information, jadi kalau spreading information ini lebih ke apa ya, mungkin yang lagi ngetren saat ini apa gitu ya, nanti bisa di spread gitu. Terus sebagai wadah sebuah event, kalau misalnya ada event musik bisa ada di sini. Terus market platform, kalau ada yang berjualannya itu tentunya terkait ini ya, terkait dengan dunia musik gitu ya. Ini marketnya, jadi ada marketplace-nya di sininya. Kemudian dari value proposition, nanti teman-teman coba untuk melakukan segmentasi customer-nya. Nah, kalau di WIS ini, kita berpikir bahwa yang banyak itu nanti adalah anak-anak SMA, terus anak-anak kuliah, terus hobinya musik ya, musician, dan juga mungkin profesional entry level, artinya para profesional musisi ya, musisi yang udah profesional gitu, mungkin bisa masuk ke sini gitu, dan bisa menjadi apa ya, ya bisa menjadi wadah mereka lah ya untuk mendapatkan follower yang memang setipe dengan genrenya dia kah gitu ya, seperti itu. Terus customer-nya juga bisa berupa advertiser, artinya kalau ada orang mau ngiklan mungkin nanti mungkin dari Yamaha kah, Yamaha musik gitu, atau dari mana gitu ya, bisa mengiklankan di sini gitu. Terus IO pun juga bisa. IO dia akan coba untuk apa ya, bikin di sini ya, karena IO kan erat kaitannya dengan penyelenggaraan musik gitu-gitu ya. Nah, makanya kita masukkan di customer segment. Terus relationship-nya gimana? Relationship-nya adalah kita akan membentuk sebuah komunitas, ya. Jadi bukan yang sifatnya sendirian. Sendirian tuh contohnya kayak apa ya? Twitter itu sebenarnya sendiri ya, karena nggak ngumpul. Kita ngelempar pernyataan selesai gitu. Mungkin kalau balas-balasan pun sedikit. Nah, kalau ini lebih ke komunitas. Jadi di dalamnya akan ada terbentuk komunitas sendiri. Itu yang kita harapkan. Nanti akan terbentuk komunitas. Terus co-creation. Co-creation itu berarti berkreasi bersama-sama ya. Itu ya, berkreasi ngasilin sebuah lagu bersama-sama. Mungkin dari ketukan yang sama bisa jadi bisa menghasilkan musik yang jauh berbeda gitu ya. Bahkan kan kalau misalnya vokalisnya beda aja, itu kadang feel-nya udah beda lagi gitu ya. Nah, ini relationship. Terus channels-nya apa aja? Kita akan buat di sini ada mobile apps-nya. Ini adalah platformnya ya. Terus sosial media, ini wadah buat kita memberikan informasinya mungkin. Terus blog atau website. Nah, ini lebih ke internal perusahaan sih. Jadi siapa kita gitu ya, nanti bisa diakses di sini. Dari sini sisi eksternal udah aman. Kita lanjut ke sisi internalnya, yaitu key activities. Apa yang ada di dalam diri kita, diri perusahaan kita, startup kita ya. Yang pertama tentunya harus ada developing aplikasi ya, sama maintenance-nya gitu. Terus mencari advertiser-nya, mencari ambasadornya ya. Terus membuat temanya, buat kontennya ya, tematiknya gitu. Dan ini harus sudah dipikirkan dari awal gitu semuanya ini. Terus yang dibutuhkan apa aja? Yang dibutuhkan itu ada mobile apps ya, kemudian konten manajemennya, kemudian ada server. Sebenarnya dimasukin juga di sini adalah karyawannya ya, employee di sini nih harusnya ada. Terus si partnernya tentu saja kita kalau di sini perlu pengiklannya, itu key partner kita. Terus ambasador, ambasador tuh ini ya orang yang membantu kita untuk apa namanya mempromosikan aplikasi kita gitu ke banyak orang. Berarti kan kemungkinan besar adalah musisi ya. Terus event organizer, sorry. Nah terus dari sini nanti kita baru butuh cost pengeluaran ya. Cost pengeluarannya pasti ada server ya. Terus ada
promotion programnya, sales-nya, kemudian gaji employee, terus fee-nya buat si brand ambassador-nya ini ya, si ambassador, terus product development-nya juga. Nah, nanti selanjutnya ada yang namanya revenue stream-nya. Kita dapat untung dari mana nih? Kita dapat untung yang pertama, kita mikirnya pertama adalah free ya. Harus free, karena kalau nggak free orang-orang nggak ada yang mau join gitu. Apalagi sosial media ya, media mana sih yang baru datang harus bayar gitu kan, jarang banget. Terus selanjutnya adalah dari iklan. Para pengiklan itu bisa bayar biar bisa muncul gitu ya, sama lah ya kayak di Instagram, TikTok itu kan ada iklannya ya. Nah, di sini untuk jadi revenue pemikiran kami di sini. Lalu yang terakhir ada event collaboration. Event collaboration apabila misalkan sebuah perusahaan nih, contoh sebuah perusahaan pengen jingle baru, akhirnya buatlah event di Wis ini gitu ya, dilempar ke Wis, terus di apa namanya seseorang itu bisa apa ya dilempar di Wis, perusahaan ngelempar tema jingle ya, jingle itu kan ini ya apa namanya semacam lagu yang identik dengan perusahaan itu gitu. Sebenarnya lagu cuma berapa detik gitu ya. Nah, misalkan dilempar ke Wis, nanti orang-orang bisa mendaftarkan jinglenya di situ gitu. Nah, itu adalah event collaboration salah satunya. Bisa juga sih event collaboration itu dengan para event organizer, itu juga memungkinkan banget gitu. Nah, sebenarnya sampai sini aja. Ini doang sih, bukan sampai ini aja. Tapi ya, ini ya. Ini yang nanti jadi tugas teman-teman, bikin model bisnis ini. Terus minggu depan nanti dipresentasikan ya, diceritain dulu yang pertama, itu idenya apa. Nggak ada yang salah ya, di sini nggak ada yang salah. Semuanya pasti benar karena itu kan ide sendiri ya. Kemudian setelah dijelaskan apa, kemudian baru mulai masuk menjelaskan BMC-nya. BMC itu ini, model bisnis kanvasnya ini. Pertama dari sini, value proposition 1, jelasin 1, kemudian customer segment 2, relationship 3, channel ini 4, terus key activity 5, key resource 6, key partner 7, cost structure 8, terakhir revenue stream. Nah, ini yang dijelaskan. Oke, sejauh ini ada pertanyaan kah? Apa udah ini semua, udah paham semua? Ini kelompok atau perorangan? Perorangan, Mas Mbak. Ya, PowerPoint-nya udah ada di e-learning ya, udah saya upload. Ada salah satu contoh model bisnis Canva nggak, Pak? Coba lihat. Model apa? Bisnis model? Canva. Canvas, sorry. Ya ini BMC itu ini. Ada salah satu contohnya nggak, Pak? Contohnya tuh apa? Maksudnya gimana? Ini contohnya ini. Yang WIS ini contohnya model bisnis kanvasnya tuh ini. Atau maksudnya template-nya? Oh, belum kelihatan. Dari tadi nggak kelihatan berarti ya? Waduh. Nah, ini nih. Ini contohnya nih. Jadi yang dibuat kayak gini. Ini kanvas nih. BMC tuh ini. Kanvas tuh kayak gini. Kalau template-nya, kotak-kotaknya maksudnya ya, kotak-kotaknya teman-teman bisa lihat di sini nih di sebentar, saya pindah sharing dulu. Oke, gitu doang, Pak. Iya, kayak gitu aja BMC itu.
Ini ya, di sini nih. Sorry, kok ini sih? Bukan. Nah, ini linknya ya. Kelihatan kan linknya ya? Saya share deh nih. Aduh. Gila. Saya share di chat. Nah, itu download template-nya. Nanti pilih yang tab satunya aja ya. Tab 1 tuh yang isinya BMC doang. Nah, itu aja yang diisi. Nggak apa-apa. Itu sebenarnya kotak-kotak doang sih. Saya nyoret-nyoret nggak sih di sini? Sebentar. Lihat aja deh. Ini urutannya ya. Urutan nanti pas ngisinya. Ini 1, kolom ini. Sini 2. Nanti jelasinnya juga urut ya. Ini 3. Kalau yang WIS tadi yang saya share kelihatan nggak ya? Mana Pak? Ya. Kenapa nih? Nah, ini ya. Ini nanti kalian buat nih. Ya, ada pertanyaan lagi kah? Nanti saya buatin ininya apa? Intan nanya dikumpulin tugasnya ke email Bapak atau langsung presentasiin minggu depan. Nanti saya buatin ininya ya. Saya buatkan tempat uploadnya ya di e-learning. Jadi nanti di-upload aja di sana. Gitu. Sama. Batas waktu pengerjaannya sampai kapan, Pak? Nggak ada sih. Yang penting pas presentasi udah siap aja gitu. Oke. Ya. Oh ya Pak, tadi kan di WIS Bapak itu kan ada kayak warna-warnanya gitu ya Pak. Apa itu Hmm. harus mesti dibikin kayak gitu juga atau gimana Pak? Atau Enggak sih. Tapi emang benar-benar. Seingat saya ada artinya, cuman saya lupa waktu itu. Kayaknya eksternal internal deh. Cuman sampai kalau untuk yang nanti ini nggak perlu sampai diwarnain sih. Benar sih, sebenarnya ada ininya ya, ada artinya sebenarnya. Saya agak lupa sih.
nanti yang dikerjain nggak perlu ya, nggak perlu diwarnain, cukup ditulis aja. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ini saya pun dulu juga ini ya, dapatnya juga dari Backcraft ya. Backcraft tuh Badan Ekonomi Kreatif gitu. Nah, ya, diajarinnya di situ, di Backcraft. Sebenarnya perusahaan IT itu nggak harus yang ini banget ya. Yang penting bisa menyelesaikan masalah aja. Satu ada masalah kecil aja gitu ya. Itu udah bagus banget gitu. Ada satu masalah kecil yang bisa diselesaikan atau disolusikan oleh kita gitu ya. Sehingga customer kita tuh ngerasa ada value, nah itu udah cukup banget. Gitu. Harus yang heboh banget itu ya. Nah yang di sini kebetulan sebenarnya terlalu heboh ya. Jadi terlalu berat gitu untuk melangkah pun sangat berat gitu. Harusnya yang bagus itu adalah spesifik, justru ambil yang kecil tapi spesifik gitu. Itu jauh lebih cepat nanti pengerjaannya gitu. Lebih memungkinkan untuk direalisasikan gitu. Nanti selanjutnya baru bisa extend-nya gitu. Kira-kira mau ditambahin apa nih, fitur apa nih gitu-gitu ya. Dibanding dari awal udah banyak banget fiturnya, nah itu kadang males juga, pengguna juga udah males ya. Mempelajarin itu kan lama ya. Gitu. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi kah? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada hari ini cukup sampai sekian dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan ya. Terkait tugas ini, nanti silakan presentasi. Nggak masalah karena kita masih sama-sama belajar ya. Masih pada belajar kita juga. Jadi setidaknya mengerjakan dan lakukan presentasi gitu ya. Oke, kalau nanti ternyata hasilnya bagus dan bisa dijadiin startup beneran kan keren banget ya. Gitu. Oke, nggak ada pertanyaan? Saya tutup aja ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Semoga hari ini bisa menjadi berkah buat kita semua ya, ilmu yang sudah didapat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih, Pak. Ya.